Halo Ambisius Indonesia, di video kali ini kita akan membahas kembali soal OSN IPA SMP. Yuk langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 1, Hendra memiliki 2 kolam ikan di belakang rumahnya dan baru 2 hari yang lalu ditaburi benih ikan. Ketika tadi pagi Hendra melihat, ia sangat terkejut melihat di salah satu kolamnya sebagian besar ikan mati terapung, sedangkan di kolam yang lain ia tidak menemukan ada ikan yang mati. Setelah diamati oleh Hendra, ternyata sumber air kolam yang ikannya mati berasal dari kamar mandi rumahnya. Berdasarkan masalah di atas, hal yang perlu dilakukan pertama kali oleh Hendra dalam menerapkan metode ilmiah adalah jawaban yang benar adalah C. Pembahasan, metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Langkah-langkah metode ilmiah yang harus dilakukan Hendra untuk mencari tahu penyebab fenomena tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan masalah tentang pengaruh pencemaran deterjen terhadap kehidupan biotik di ekosistem kolam. Kemudian yang kedua, mencari informasi di internet dan sumber informasi lainnya tentang pengaruh pencemaran deterjen terhadap kehidupan biotik di ekosistem kolam untuk menyusun hipotesis. Kemudian yang ketiga yaitu membuat hipotesis atau dugaan sementara mengenai pengaruh pencemaran deterjen terhadap kehidupan biotik di ekosistem kolam. Yang keempat, melakukan percobaan guna mendapatkan data yang digunakan untuk membuktikan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Yang kelima, mengolah data pengamatan. Tahap ini diawali dengan pengelompokan dan penyajian data hasil percobaan. Yang keenam, analisis data diperoleh jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membuat kesimpulan. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Mencari informasi di internet dan sumber informasi lainnya tentang pengaruh pencemaran deterjen terhadap kehidupan biotik di ekosistem kolam untuk menyusun hipotesis. Soal nomor 2, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan apa yang terjadi pada suatu ekosistem seandainya predator utama pada ekosistem tersebut dihilangkan? Jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah E. Keanekaragaman ekosistem tersebut menurun karena banyak herbivora baru yang masuk ke dalam komunitas. Pembahasan, ekosistem sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ekosistem merupakan interaksi antara organisme di lingkungan. Ekosistem tersusun atas 2 komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Di dalam ekosistem organisme berperan sebagai produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Di dalam ekosistem juga organisme-organisme tersebut terbagi menjadi tingkat trofik 1, 2, 3, dan seterusnya. Berdasarkan tingkat trofiknya, maka organisme dalam ekosistem dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tingkat trofik pertama, yaitu semua organisme sebagai produsen, diduduki oleh tumbuhan hijau dan alga fotosintetik. Kemudian yang kedua, tingkat trofik kedua, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai herbivora. Semua herbivora atau konsumen primer membentuk tingkat trofik kedua. Yang ketiga, tingkat trofik ketiga, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai karnivora kecil atau konsumen sekunder. Yang keempat, tingkat trofik keempat, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai karnivora besar atau karnivora tingkat tinggi. Dan yang kelima, tingkat trofik kelima, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai perombak atau dekomposer atau semua mikroorganisme. Jika produsen dalam suatu ekosistem habis karena melimpahnya herbivora, maka konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan komponen biotik ekosistem tersebut akan mengalami gangguan. Dalam suatu ekosistem, baik produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya, jika jumlahnya mengalami ketidakseimbangan atau salah satunya mengalami kepunahan, maka akan mempengaruhi komponen biotik ekosistem yang lain. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang paling tepat menjelaskan apa yang terjadi pada suatu ekosistem seandainya predator utama pada ekosistem tersebut dihilangkan adalah keanekaragaman ekosistem tersebut menurun karena banyak herbivora baru yang masuk ke dalam komunitas. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 3. Jika terjadi pencemaran insektisida pada ekosistem air tawar dalam beberapa tahun
kadar insektisida yang paling tinggi akan ditemukan di dalam? Jawaban yang tepat adalah tubuh hewan karnivora. Pembahasan, penggunaan insektisida yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Salah satu yang terdampak dari penggunaan pestisida secara berlebihan adalah ekosistem air tawar. Penggunaan insektisida secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya akumulasi insektisida pada tubuh makhluk hidup dalam ekosistem air tawar. Akumulasi tertinggi terdapat pada makhluk hidup yang menempati tingkat trofik tertinggi dalam rantai makanan. Makhluk hidup tersebut tercemar insektisida yang berasal dari makhluk hidup yang telah dimakan. Pencemaran pertama kali dialami oleh produsen. Ketika produsen dimakan oleh hewan herbivora, maka insektisida akan berpindah ke dalam tubuh hewan herbivora. Hewan herbivora yang telah tercemar oleh insektisida, ketika hewan tersebut dimangsa oleh hewan karnivora, maka insektisida akan berpindah ke dalam tubuh hewan karnivora. Begitu seterusnya dan berakhir pada tingkat trofik paling tinggi yaitu konsumen puncak. Soal nomor 4. Bagian tulang pipa yang dapat mengalami pertumbuhan memanjang adalah? Jawaban yang benar adalah D. Pembahasan, tulang pipa merupakan tulang yang bentuknya panjang seperti pipa. Misalnya tulang paha. Tulang pipa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu epifise, diafise, metafise, dan cakram epifise. Epifise berada di kedua ujung tulang, diafise di tengah tulang, sedangkan metafise terletak di antara epifise dan diafise. Di antara metafise dan epifise terdapat cakram epifise yang merupakan pusat pemanjangan tulang pipa. Cakra epifise berupa tulang rawan atau kartilago yang banyak mengandung osteoplas sebagai sel pembentuk tulang. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.